Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimul dhillah aynama suqifu illa bihablin minallah hablin minan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah Zuhur yang dimuliakan, tausiah kita hari ini mengutip surat Ali Imran ayat 112, isinya mencegah kehinaan. Al-Quran mengingatkan bangsa lalu, umat masa lalu, duribat, mereka mendapatkan bahaya, kehinaan, bahkan kehancuran, bahkan menjadi fosil sejarah. Kalau kita pelajari secara arkeologi, peradaban manusia ini umurnya sudah ribuan tahun yang lalu. Sekarang terbukti oleh para arkeolog ada kota-kota di bawah tanah atau tertimbun oleh tanah. Dan dalam Al-Quran juga disebut kisah-kisah umat masa lalu. Kaum Ad yang sangat kuat sehingga tingginya saja mencapai 100 meter, 100 hektar orang dewasa. Ada kaum Samud, ada Ashabul Aikah. Disebut kisah-kisah di dalam Al-Quran tentang kemajuan umat masa lalu. Bersamaan dengan itu, tidak sedikit mereka yang menjadi tinggal sejarah, menjadi fosil sejarah. Digunakan oleh Al-Quran bahasanya duribats, mereka telah ditetapkan baginya, mereka telah menjadi bangsa yang dikatakan sebagai bangsa yang zillah, tidak mulia, catatannya gelap, catatan sejarahnya kelam. Bahkan tidak hanya itu, maskanah, mereka pernah merasakan ketidaknyamanan, tidak bisa hidup dengan tenang. Bahkan tidak hanya itu, di ujung ayat dikatakan ulaika ya'tadun, mereka mendapat murka dari Allah. Di dalam, silakan diperhatikan lebih jelas nanti di dalam surat Ali Imran 112 ini, dan itu di dalam banyak surat diulang kisah-kisah peristiwa masa lalu yang disebut oleh Al-Quran la'ibratun li'ulil albab, la'ibratun li'ulil nuha. Ini mesti menjadi bahan ajar, mesti menjadi bahan pemikiran bagi orang-orang yang berpikir. Nah, kejadian sejarah itu selalu berulang. Kalau jalan yang ditempuh berulang, umat masa lalu, generasi masa lalu, bahkan orang per orang, figur-figur, termasuk figur pemimpin masa lalu, ketika mereka berkuasa tapi cara-caranya tidak baik, maka ujungnya dia hanya menjadi fosil sejarah. Nah, apa langkah-langkah yang ditawarkan Al-Quran? Cara hidup bagaimana yang mesti kita perkuat sehingga kita tidak masuk kategori bangsa yang rendah martabatnya.
jatuh harga dirinya, tidak nyaman dalam kehidupan, bahkan dikatakan murka. Indikasi itu mulai tampak hari ini di negeri kita. Media melaporkan ada darurat narkoba, ada darurat, hampir semuanya, keluarga sudah darurat juga sehingga tingkat perceraian tinggi, apalagi ekonomi. Orang banyak uang tapi yang banyak semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Gap jurang antara kaya dengan miskin berarti keadilan ekonomi juga sudah darurat. Belum lagi darurat kepercayaan, trust, entah kepada siapa kita harus percaya, yang mestinya dia menjadi mengamankan kita tapi justru membuat ulah. Apa yang mesti kita lakukan? Kalaupun tidak kita bisa menghentikan, tapi setidak-tidaknya memperlambat. Jangan bangsa ini terpuruk. Jangan kita masuk kategori orang yang rendah harga dirinya. Sebab Al-Quran menggunakan kata zillah. Zillah itu artinya tidak ada kehormatan. Orang kalau tidak ada kehormatan secara pribadi, apalagi kalau sudah masuk bangsa, itu kan dipandang remeh orang. Apa yang bisa dilakukan? Dijawab oleh ayat tadi. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ada dua solusi. Tali Allah. Al-Quran menyebut kata hablun, tali. Talilah yang mengikat, talilah yang mempersambungkan, talilah yang menyebabkan tadi berserakan menjadi satu, talilah yang bisa mengantarkan orang untuk tujuan-tujuan yang kesulitan bisa diatasi, dan begitu selanjutnya. Walaupun dalam makna literleknya tali yang dimaksud di sini agama Allah, artinya apa? Beragama secara kuat, berpegang teguh pada jalan agama, itu solusi untuk kembali, untuk membuat rendahnya martabat kita dan bangsa ini tidak terlalu terpuruk, atau setidak-tidaknya tidak bisa kita perlambatlah jatuh. Artinya menjadikan agama tidak sebatas ritual tapi naik kelas menjadi aktualitas, menjadi nyata, itu solusi untuk membuat kita terhormat. Ketika kepala keluarga beragama dengan baik, dia punya tanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap orang di sekitarnya, maka keluarga itu menjadi terhormat. Ketika pemimpin dalam bidang tugasnya bertanggung jawab terhadap dirinya, anak buahnya, orang-orang yang dipimpinnya, maka negerinya itu akan baik. Coba bayangkan dalam skala besar. Kalau pemimpin besar dengan kewenangan yang besar lalu tidak bertanggung jawab dan merusak sistem yang ada, maka kehinaan apa yang tidak akan terjadi? Kacau seperti apa yang akan tidak terjadi? Maka Al-Quran dalam banyak ayat mengingatkan kepada kita, lawis taqamu ala tariqah la asqainahum ma'an godoka. Jalan yang konsisten, yang berpegang kuat atas jalan